Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Katsuku Daily. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik selalu, semoga sehat-sehat selalu. Oke, maaf ya, saya recordnya ngobrol-ngobrolnya sambil nyetir kayak gini ya. Karena kebetulan lagi senggang kayak gitu, lagi nunggu istri. Jadi lebih baik muter-muter sambil ngobrol-ngobrol kita. Oke. Untuk video kali ini saya akan ngebahas di dunia cosplay. Jadi itu sebenarnya di dunia per cosplay itu banyak sekali, atau enggak terlalu banyak lah, adalah beberapa yang kontradiktif. Nah, di sini saya akan mengangkat dua hal yang kontradiktif, yang menurut saya lumayan kontradiktif di dunia cosplay. Apa itu? Simak saja ya. Mungkin ini bisa menjadi bahan informasi bagi teman-teman yang kebetulan nonton video saya yang awam banget tentang dunia cosplay kayak gitu. Ini bisa jadi informasi terbaru nih. Oke, yang pertama adalah cosplay itu badut. Ini lumayan kontradiktif ya. Jadi ada yang bilang kalau cosplay itu sama dengan badut, karena akhir-akhir ini kita banyak menemukan teman-teman cosplayer bercosplay dengan ngamen. Saya bilang ngamen ya. Jadi di pinggir-pinggir jalan, di lampu merah, bahkan di mall itu ada gitu kan, ngamen dengan cara bercosplay. Kemudian ada juga teman-teman yang cosplayer yang mengisi acara ulang tahun anak-anak kayak gitu kan, biasanya badut-badut ulang tahun ya yang ngisi. Nah, ini cosplayer. Jadi karena hal-hal tersebut disamakan kalau cosplay itu badut. Bagi saya pribadi, cosplay dan badut itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Dari segi konsep, bahkan dari segi definisi ya, itu sesuatu yang sangat berbeda kayak gitu. Jadi jawabannya cosplay itu bukan badut, dan badut itu bukan cosplay kayak gitu. Atau mungkin orang bisa bercosplay badut ya, tapi sebenarnya ya cosplay itu tidak sama dengan badut. Mau dia ada di pinggir jalan, mau dia ada di tempat ulang tahun anak kayak gitu, ya cosplay. Karena kenapa? Nih, secara definisi saja ya, kalau teman-teman lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, secara definisi harafiah aja badut itu adalah pelawak, orang yang memakai riasan tebal dengan riasan yang lucu kayak gitu. Pelawak itu kan misinya tuh melawak, melucu, membuat orang tertawa. Beda ya dengan cosplay. Nah, itulah disebut dengan badut kayak gitu. Kalau cosplay itu dari kata costume player, jadi lebih seni peran lah. Dia memerankan karakter dari kostum yang dia pakai gitu. Jadi kostum karakter yang dia pakai, dia memerankan itu gitu. Baik itu di dunia film, dunia anime, dunia komik, dunia game kayak gitu. Dia memerankan karakter tersebut seperti. Jadi menurut saya cosplay itu lebih ke arah seni peran dibandingkan dengan badut. Kalau badut kan ke komedi, ke lawak kayak gitu. Seperti itu. Jadi hal yang berbeda. Jadi teman-teman yang belum ngerti ya, cosplay itu adalah badut, bukan. Soalnya saya pernah menemukan orang ya yang dia nggak ngerti dunia cosplay, ngotot kalau yang yang menghadiri atau mengisi acara-acara ulang tahun anak kayak gitu ya, walaupun dia pakai kostum superhero kayak gitu, kostum tokusatsu ya, itu badut kayak gitu. Bukan, saya nggak setuju banget ya intinya ya. Seperti yang tadi saya paparkan tadi ya, secara definisinya pun beda, secara konsepnya pun beda, dari segi ya misinya juga beda ya enggak. Cosplay, badut ya badut, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah, nah ini agak gimana ya saya bilang ya, kalau teman-teman tadi sempat saya singgung sedikit tentang teman-teman yang ngamen memakai cosplay gitu, lagi bercosplay tapi ngamen di jalanan kayak gitu. Nah, ada hal yang membuat kontradiktif gitu. Saya pernah dengar kutipan dari salah satu cosplayer yang menurut saya tuh udah lumayan terkenal ya. Jadi cosplayer yang ngamen di jalan itu
menjatuhkan harga diri atau nilai dari cosplay kayak gitu. Nah itu hal yang jadi kontradiktifnya. Kalau menurut saya pribadi, saya nggak setuju juga tuh. Ya nggak ada hukum atau nggak ada legalitas atau nggak ada aturan yang baku yang mengatakan bahwa cosplay itu harus di panggung besar, cosplay itu harus di media yang besar, media yang bonafit kayak gitu tuh, nggak ada kayak gitu. Ya bebas-bebas saja mau dipakai di mana cosplay itu ya, mau di jalanan kek, mau di tempat ulang tahun anak kek gitu kan, atau mau di panggung besar, itu sama aja kayak gitu. Bagi teman-teman yang bercosplay dan mengamen di pinggir jalan kan itu karena nasibnya aja yang berbeda dengan teman-teman yang manggung di panggung besar gitu. Konsepnya sih sama, nyari duit ya enggak, yang penting halal, yang penting enggak merusak, enggak mengganggu lingkungan kayak gitu, enggak mengganggu masyarakat umum seperti itu, yang penting halal. Jadi kenapa dibilang itu menjatuhkan martabat cosplay kayak gitu? Toh mereka sama dengan kalau kita logikanya ya kayak pengamen aja. Mereka bawa alat musik, mereka ngamen di jalanan, jadi musik jalanan kayak gitu, dengan artis besar yang menganggung di panggung besar, di televisi kayak gitu kan, di konser besar, sama-sama nyari duit kan. Cuman bedanya pengamen di jalanan, kalau artis kan di panggung besar, sama-sama ngamen juga sebenarnya, nyari duit dengan cara bermusik. Lah begitu juga dengan cosplay. Yang penting satu nih, harapan nih yang buat teman-teman ya yang mencari nafkah dengan cosplay, yang penting itu enggak keluar dari konten cosplaynya, enggak keluar dari tema cosplay. Maksudnya begini, kayak bermusik, dia pakai alat musik, dia ngamen, ya dia nyanyi gitu kan, dia bermusik gitu kan, satu alur ya dengan apa yang dia lakukan gitu. Nah cosplay juga ya bercosplay, tapi alhamdulillah sih ya, selama ini saya lihat ya, nah kebetulan kan di daerah saya nih di Cikupa tuh saya suka ngelihat cosplayer yang ngamen kayak gitu, tapi mereka tetap masih di jalur cosplay, dalam arti mereka ngamennya tuh pakai kayak misalnya cosplay Iron Man, saya lihat ya mereka pakai gerakan-gerakan Iron Man, cosplay Kamen Rider ya, pakai gerakan-gerakan Kamen Rider kayak gitu, kayak gerakan-gerakan silat kayak gitu ya, ya seolah-olah mereka superhero kayak gitu. Nah itu masih dalam satu alur gitu loh, satu apa ya dibilangnya, masih dalam satu konsep kayak gitu. Jangan sampai kayak ini, kayak orang yang dicat silver itu. Sebenarnya kan itu dari seni pantomim ya, jadi pura-pura jadi patung kayak gitu. Kalau teman-teman lihat di video-video luar negeri gitu, dia dicat warna silver, warna hijau gitu, jadi pura-pura jadi patung kayak gitu. Nah itu sebenarnya seni pantomim kayak gitu, tapi disalahgunakan, jadi cuman misi bang jadi cuman buat ngemis. Bedanya cuman kalau pengemis biasa kan pakaian tumpang camping gitu, dicat kayak gitu doang. Ada juga kan badut di jalanan juga yang harusnya ngelawak atau apa, jadi pengemis doang, minta-minta doang gitu, nggak ngapa-ngapain, cuma minta-minta doang kayak gitu. Nah semoga teman-teman yang ngamen dengan bercosplay pun tidak seperti itu, masih tetap membawa konsep cosplaynya, jangan cuman minta-minta gitu doang. Tapi ya sekali lagi alhamdulillah sih saya lihat mereka teman-teman ini ya masih dalam masih satu konsep gitu dengan apa yang mereka bawakan untuk ngamen kayak gitu, yaitu cosplay seperti itu kayak gitu. Pokoknya hal yang menurut saya hal yang nggak ada salahnya kayak gitu, kecuali nih baru pakai cosplay cuman jalan aja minta, ada orang yang nongkrong tinggal cuman ngasong-ngasungkin bungkus buat uang recehnya kayak gitu doang. Itu saya sih kurang begitu respect lah, karena cuman mengemis doang lah.
Kalau bilang, oh bang, kayaknya nggak senang banget sama pengemis. Jujur sih, saya agak kurang senang sama pengemis. Karena kenapa? Kebanyakan nih pengemis itu sebenarnya dia mampu untuk bekerja kayak gitu, tapi malas untuk bekerja, ya cuma minta aja. Nah itu hal yang menurut saya tuh merendahkan diri pribadi kayak gitu. Di agama saya pun kedudukan seorang pengemis itu tuh rendah kayak gitu. Jadi daripada cuman sekedar minta dong, ya pakailah gerakan walaupun nggak tahu, walaupun nggak bisa kayak gitu. Harus pakai atau kita demonstrasikan apa yang kita bawakan untuk mengamen gitu ya. Kalau cosplay ya kayak cosplay, kalau pakai cat-cat warna silver itu ya kayak pantomim harusnya. Walaupun aneh atau gimana gerakannya ya lakukanlah kayak gitu. Kalau alat musik ya bernyanyilah, latihlah supaya ya paling nggak bisa tahu nada kayak gitu. Jadi orang-orang pun terhibur kayak gitu. Jadi orang-orang pun seneng aja make ngeluarin uang recehnya kayak gitu, walaupun tidak diundang ya, tapi kita terhibur ngelihat ya gitu. Anak saya kalau ngelihat pengamen cosplay itu seneng, manggil-manggil. Kalau biasanya saya suka ngelihat 01 ya, 01 kayak gitu. Jadi atau di mall-mall ya, kayak Transformers kayak gitu kan, mereka pakai gerakan-gerakan kayak robot gitu. Nah contoh lah gitu loh, seperti ya kayak gitu, tetap harus seperti itu. Jadi jangan cuman ngemis kayak gitu. Jadi saya respect lah sama teman-teman yang cosplay ya di tengah hari bolong. Wah pasti ngap. Saya aja pakai full kostum aja cuma yang sanggup 3 menit aja tuh udah ngos-ngosan banget gitu, apalagi mereka ya kita dukung aja lah. Semoga teman-teman yang mencari rezeki dengan bercosplay bisa lebih rezekinya bisa lebih naik ya. Jadi nggak cuma ngamen di jalanan, mereka bisa lebih ke level yang lebih tinggi kayak gitu, bahkan mungkin kerjaan yang lebih bagus kayak gitu. Kita dukung aja gitu. Bukan hal sesuatu yang merusak citra kayak gitu, merusak citra cosplay, kagak. Mereka itu hanya nasibnya aja yang berbeda kayak gitu, dan mereka pun masih masih berkonsep dengan cosplaynya, dengan mengamen tapi dengan cosplaynya kayak gitu. Jadi nggak ada aturan khusus lah cosplay itu harus di panggung, cosplay itu harus di mall, cosplay itu harus di ikut kejuaraan internasional kayak gitu. Kagak ada kayak gitu. Kayak gitu aja kali ya ngobrol-ngobrolnya ya. Jadi yang pertama, cosplay dan badut itu adalah hal yang sangat berbeda. Jadi kalau teman-teman masih ngotot, ya sama aja lah badut gitu, ya kagak lah, ya kagak gitu. Terus yang kedua, nggak ada aturan khusus atau aturan yang mengatur tentang cosplay. Yang penting itu tidak melanggar norma-norma yang ada ya. Jadi bebas-bebas saja teman-teman. Yang penting ya harapan saya. Jadi yang ketiga ini mungkin harapan ya, supaya teman-teman yang mau ngamen dengan bercosplay ya tetap ke konsep cosplaynya kayak gitu. Jangan contoh yang cuman ngasal cat doang terus jadi pengemis, dan kayak gitulah. Tetap semangat bercosplay gitu dengan mencari nafkah, yang penting halal ya enggak. Dan ya ibaratnya itu kan masih ada seninya lah ya, dengan gerakan-gerakan cosplaynya seperti itu. Dan kita ngeliat pun dengan kostumnya bagus-bagus loh, rata-rata loh. Kayak di Rowan yang saya lihat tuh mirip banget kayak gitu. Itu satu kostum kan kalau full armor kayak gitu lumayan, bisa sampai 1-2 juta, 3 juta ya. Oke gitu aja. Sekali lagi nih bagi teman-teman yang kebetulan lihat video saya masih awam dengan dunia cosplay kayak gitu, yuk bolak-balik aja nonton video saya ini, jadi lebih paham, lebih mengerti tentang dunia cosplay kayak gitu. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf kalau kameranya goyang-goyang karena kena polisi tidur, dan mohon maaf ngerekamnya saat menyetir ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton. Salam damai, salam hangat dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.